Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان ila akhiril anam. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini kita kembali mengaji walaupun tadi hujan ya. Dalam prediksi kita akan hujan, tapi qadarullah tidak jadi hujan. Alhamdulillah kita bisa melakukan kajian pada malam yang berbahagia ini, dan tentu saja kita mengharapkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita kaji. Tapi sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan pada kesempatan yang lalu karena waktu kita yang terbatas dari Akhuna Karim Pak Nazri ya, tentang pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kota media, dan ini kelihatannya serentak di seluruh Indonesia dan di wilayah kita juga demikian. Bagaimana kedudukan memilih seorang pemimpin? Di dalam Islam jelas kedudukan seorang pemimpin itu wajib hadir di tengah-tengah kaum muslimin, artinya diwajibkan bagi kita untuk mengangkat seorang pemimpin. Ketika para sahabat akan safar, Nabi SAW memberikan nasihat, in kana thalathatun fi safarin, jika kamu 3 orang dalam safar, falyu'ammiru ahadakum, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi pemimpin, atau hendaklah kamu mengangkat salah seorang di antara kamu menjadi pemimpin. Mengangkat pemimpin itu adalah untuk kemaslahatan, dan memang semua syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau untuk safar saja, kemaslahatan untuk safar saja, kita diperintahkan dalam sirat amar, dalam bentuk perintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dalam urusan bernegara, dalam urusan-urusan bermasyarakat. Tentu kita diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Untuk mengangkat seorang pemimpin. Mengangkat seorang pemimpin tentunya berbeda-beda. Berbeda-beda cara pengangkatannya, dan itu juga sudah diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk yang pertama itu adalah mengangkat langsung. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu dibayat langsung oleh para sahabat.
oleh para sahabat. Jadi pengangkatan langsung itu memiliki dasar yang kuat di dalam Islam. Memang di zaman khalifah yang 4 itu, Ar-Rasyidin itu sangat sederhana memang. Dia datangi seorang pemimpin, calon pemimpin itu, dan dia berbaiat, dan semua kaum muslimin berbaiat di situ. Itu cara yang sangat sederhana. Tentu saja kita melihat kemaslahatan berikutnya. Dan hari ini kita juga bisa menerapkan pemilihan atau mengangkat seorang pemimpin itu secara langsung. Ada pengangkatan pemimpin itu dengan wasiat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar ibn al-Khattab. Ini yang diterapkan oleh bentuk-bentuk pemerintahan kerajaan. Jadi dengan wasiat seorang sultan atau malik atau raja, siapa yang akan mengangkatnya, menggantikannya sebagai pemimpin, maka diwasiatkan. Ini juga diiktiraf di dalam Islam. Dan yang ketiga dengan membentuk tim formatur, sebagaimana Umar membentuk satu tim untuk menggantikannya, dan terangkatlah Utsman ibn Affan. Ini diterjemahkan dalam bentuk kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin menerjemahkannya dalam bentuk parlemen, kan begitu. Maka merekalah, ketika mereka diangkat, merekalah yang mengangkat pemimpin. Ada mengangkat pemimpin dalam bentuk emergensi, darurat, sebagaimana pengangkatan Ali bin Abi Thalib ketika wafatnya Utsman ibn Affan, karena kaum muslimin tidak boleh kosong dari kepemimpinan. Jadi ini bentuk-bentuk mengangkat kepemimpinan. Sebahagian para pakar politik di dalam Islam, pakar siasah, itu menerjemahkan kalau begitu mengangkat pemimpin itu sesuai dengan kemaslahatan. Bukan format bagaimana mengangkat itu, tapi adalah kemestian adanya seorang pemimpin di dalam Islam. Jadi oleh sebab itulah maka kita harus mengangkat seorang pemimpin, karena itu menjadi kewajiban bagi kita. Lalu siapa yang kita angkat? Tentunya yang kita lihat sesuai dengan standar-standar fikih siasah dalam Islam. Apa syarat-syarat seorang pemimpin? Yang pertama itu kan dilihat agamanya. Kemudian tentang kecerdasannya, dia orang yang cerdas, dia orang yang bisa berlaku adil, dan sifat-sifat yang lain di dalam kepemimpinan yang bisa kita lihat dari karakter kepemimpinan dari Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Dan mengangkat seorang pemimpin itu haruslah diangkat orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang bisa menegakkan kemaslahatan, baik kemaslahatan ukhrawi maupun kemaslahatan duniawi. Dan tentu saja kita tidak berafiliasi kepada pemimpin-pemimpin yang diangkat hari ini di Sumatera Utara. Terserah antumlah menerjemahkannya seperti apa. Tapi yang pentingnya adalah bagi kita harus mengetahui akses informasi yang benar terhadap kepemimpinan itu. Bukan atas dasar atas dasar materi yang diberikan kepada kita, bahkan itu hukumnya haram, yaitu riswah. Tetapi memang betul-betul kita jujur dan melihat kurikulum vitae-nya dan ya apa sepak terjangnya lah di masyarakat selama hari ini. Baik, barangkali itu Pak Nazri ya. Dan apakah kita berdosa ketika mengangkat pemimpin? Tentu tidak. Wala taziru waziratu wizra ukhra laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak. Kita sudah betul-betul berijtihad untuk mengangkat pemimpin. Kalau dia melakukan kesalahan, itu dosa dia. Iya. Kecuali kita pula menyetujuinya, kan begitu? Itu kan tidak kita. Tentu itu adalah dosa bagi dia. Kewajiban kita mengangkat pemimpin itu kita laksanakan. Baik ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang tajridul ittiba' ya, fi tafadulil a'mal. Kita akan bahas tentang tafadulul a'mal bi'tibari al-ahwal al-musahibah laha. Ini kita melihat keutamaan amal itu ditinjau dari keadaan yang mengiringinya. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Itu yang pertama adalah ada yang bersifat umum. Satu amal itu menjadi utama
ketika dia dilakukan dalam satu kondisi. Kondisi itu ketika orang beramal pada kondisi seperti itu, maka amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Jadi amal itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi berbeda kondisi bisa saja itu berbeda fadilah melakukan amal itu, keutamaan melakukan amal itu. Yang pertama adalah halu fasadin nasi wa zuhuru al-fitan. Kita beramal atau seseorang itu beramal ketika sudah rusak manusia. Banyak sudah muncul fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Seorang beramal ketika fasadun nas. Manusia itu sudah rusak. Masyarakat itu sudah rusak. Tidak lagi mengamalkan amal itu. Ya. Zuhurul fitan, banyak fitnah yang terjadi. Ini salah satu dalilnya. Yang penting bagi kita kan dalil. Kenapa kita katakan bahwasanya ketika manusia itu sudah meninggalkan agama ini, sudah banyak terjadi kejahatan, banyak terjadi kemaksiatan, muncul fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Begitulah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu ada orang beramal mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Ketika dia beramal dalam kondisi itu, amalnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Atau dengan redaksi, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam itu asing bagi manusia. Islam tak dikenal. Tauhid yang dibawa Nabi Muhammad tidak dikenal. Salat yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana salat yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad tidak dikenal. Amal-amal jilbab tidak dikenal. Karena dulu orang-orang Arab wanita itu nggak berjilbab. Setelah datangnya ayat tentang jilbab, baru mereka berjilbab. Jangan terbalik ya. Karena ada orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tradisi Arab. Dia keliru. Dia tidak tahu sejarah. Ya, tidak tahu sejarah. Jadi ketika waktu itu orang tidak mengenal Islam, Nabi datang membawa Islam, akhirnya Islam itu dikenal. Bahkan dalam 100 tahun Islam sudah berkembang sampai menembus pintu Eropa, kan begitu. Dalam 100 tahun. Jadi wasayaudu, tapi nanti akan kembali kama bada'a ghariban. Akhirnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu asing lagi bagi orang. Ketika seseorang mengamalkan seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu dianggap aneh oleh manusia. Karena manusia sudah rusak. Manusia sudah tidak lagi memiliki ilmu tentang syariatnya. Fitnah sudah banyak bertebaran di mana-mana. Iya kan? Kalau dulu orang menganggap riswah itu adalah sesuatu yang sangat malu, sangat tabu. Tapi sekarang tidak, orang rame-rame riswah. Bahkan mencatat orang untuk meriswah, kan begitu kan? Mencatat kan begitu. Jadi enggak malu lagi orang. Iya kan? Jadi wasayaudu ghariban. Iya. Kama bada'a, sebagaimana awalnya, fatuba lil ghuraba. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, yang aneh itu. Tapi ingat, aneh bukan karena nyeleneh. Iya kan? Tapi aneh kenapa menurut orang? Karena dia mengikut ajaran yang dibawa Rasulullah. Karena orang sudah semua rusak. Cara pandang orang pun sudah berubah, sudah rusak. Maka apa yang benar itu dianggap sudah salah. Yang salah itu justru benar. Iya kan? Banyaklah bahasa-bahasa yang muncul di situ. Taib. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ba'da dzikril hadis. Pada riwayat yang lain, ketika telah disebutkan hadis ini, ya, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa itu ghuraba? Siapa itu ghuraba? Yang aneh itu siapa? Yang asing itu siapa? Iya kan? Kata Nabi SAW, allazina yuslihuna idza fasadan nas.
yaitu mereka yang melakukan amal salih ketika manusia sudah rusak, atau mereka telah memperbaiki yang rusak itu. Jadi ketika manusia sudah rusak, kata Nabi, mereka melakukan amal-amal kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan ghuraba. Idza fasadan nas. Kemudian fa fil hadis sana 'alal ghuraba, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, maka hadis ini memuji tentang ghuraba, orang yang aneh tadi, orang yang asing tadi. Allazina wassafahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum yuslihuna idza fasadan nas. Diberikan Nabi sifatnya. Siapa yang dikatakan ghuraba tadi? Yaitu orang yang melakukan amal salih, ya'maluna bid-din. Mereka mengamalkan agamanya. Agama yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Wa yataqarrabuna bi salihil a'mal, dan mereka mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah bi salihil a'mal, dengan amal-amal kebaikan, amal-amal yang bagus. Yang waktu itu idza tarakan nas, apabila manusia telah meninggalkan amal tersebut, wa zuhuru fihim al-fasad, dan sudah merata di mana-mana kerusakan itu. Sudah merata di mana-mana kerusakan itu. Ini hampir-hampir kita ini ya kan, narkoba di mana-mana, judi online di mana-mana, segalanya sudah. Perzinahan di mana-mana. Iya kan? Fasadun nas. Iya. Kalau di total mana lebih banyak orang yang ke masjid daripada yang tidak? Kita lihatlah kan begitu. Jadi ketika orang beramal di masa seperti itu, ini ke depan ya, semakin dekat umur dunia, semakin parahlah keadaan dunia ini. Iya kan? Nah, inilah akan dihadapi oleh generasi kita ke depan, anak-anak kita ini. Lebih parah lagi. Bagaimana kalau mereka tidak punya ilmu? Masya Allah. Apa yang akan terjadi bagi mereka? Kabur bagi mereka agamanya. Dan kita pun banyak hari ini beragama itu hanya pada seremoni-seremoni, bukan pada ilmunya. Iya. Tapi seremoni. Jadi agama itu dianggap adalah sebuah seremonial. Kematian, kelahiran, pernikahan, kan begitu kan? Hari-hari besar, hanya itulah dianggap agama itu. Padahal ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, substansi agama itu ada pada aqidahnya, ada pada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zahara fihimul fasad, udah rusak manusia. Kemudian wa hadza mutadammin tafdili amalihim fi hadzal hal ala ghairihi min amali allati lam tushibha. Jadi amal yang mereka lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah ketika manusia waktu itu sudah rusak, tidak lagi mengamalkan agama. Dan di antara dalil-dalil juga ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, perkataan Nabi bagi para sahabatnya, sunnah Nabi bagi para sahabatnya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi bagi sahabatnya, inna min waraikum ayyamus sabr, nanti di belakang kamu ada hari-hari kesabaran, hari-hari yang menuntut kesabaran. Artinya apa? Generasi di belakang kamu, iya kan, mereka itu dituntut untuk bersabar dalam mengamalkan agamanya, dalam menegakkan agamanya. Atamassaku fihinna yawma idzin bimisli ma antum alaihi lahu ka ajrin 50 minkum. Berpegang, ketika itu mereka berpegang kepada agama ini, at-tamassuk fihinna yawma idzin bimisli ma antum alaihi, seperti kamu hari ini mengamalkannya. Ingat ya, kata Nabi, seperti kamu hari ini mengamalkannya. Fitnah itu udah banyak, tapi ada di belakang kamu generasi mereka berpegang seperti amal-amal kamu. Artinya amal para sahabat, salatnya macam salat para sahabat, kemudian zikirnya, kaifiat-kaifiatnya macam para sahabat, mengikuti para sahabat seperti kamu hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lahu ka ajri 50 minkum, maka bagi mereka seperti pahala 50 orang dari kamu.
seperti 50 orang dari kamu. Jadi 50 orang sahabat beramal dengan amal yang satu jenis dengan amal yang dilakukan orang belakangan yang fitnah sudah terjadi di mana-mana, kan begitu? Itu berbanding kalau kamu berzikir misalnya salat 1 rakaat diberikan pahala sekian-sekian, maka mereka mendapat 50 kelipatan. 50 kelipatan. Khamsina minkum qalu ya nabi Allah aw minhum, maksudnya 50 dari mereka. Tidak, kata Nabi, bal minkum, dari kamu. Bayangkan. Jadi satu amal ketika sudah merajalela deviasi di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, lalu seseorang itu beramal at-tabassuk fihinna yauma idzin bimisli ma antum alaihi, seperti amalnya para sahabat itu, maka pahala satu amal yang dilakukannya itu seperti amalnya para sahabat. 50 sahabat. Bayangkan, sahabat itu bagaimana dia salat? Dia khusyuk. Bagaimana dia salat? Dia ikhlas. Kan begitu? Seperti itulah ikhwah. 50 orang dari mereka, satu amal yang kita lakukan. Inilah fadilahnya melakukan amal di akhir zaman. Bukan berarti kita lebih akan bisa menandingi pahala sahabat, tidak, bukan begitu maksudnya. Bukan amal kita lebih baik dari amal sahabat, tidak. Tapi ini adalah targhib bagi kita, motivasi bagi kita, dan karunia dari Allah. Ketika manusia sudah terjadi penyimpangan dalam akidahnya, penyimpangan dalam ibadahnya, penyimpangan dalam amaliyah-amaliyahnya, lalu ada orang mengikut bimisli ma antum alaihi, seperti yang para sahabat itu diberikan Allah kepada mereka bonus yang besar. Bonus yang besar. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amal kita itu memang harus ada satu pertanyaan bagi kita. Apakah amal yang kulakukan ini punya dasar dari Rasulullah? Pernah diamalkan Rasulullah? Atau perlu dikatakan Rasulullah? Bagaimana dicontohkan Rasulullah? Bagaimana diikut para sahabat? Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Oleh sebab itulah maka kita juga harus mengaji sunnah ini. Seperti apa salat itu, seperti apa ibadah-ibadah itu, sesuai dengan Rasulullah SAW dan diikuti para sahabat. Baik ikhwah. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang lain, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Maka ketika orang beribadah, kata Nabi, dalam masa yang huru-hara seperti itu, ya, seperti dia hijrah bersamaku, kata Nabi. Hijrah bersama Nabi luar biasa pahalanya. Ikhwah. Makanya para sahabat itu bertingkat-tingkat. Maka di antara as-sabiqunal awwalun, mereka lah orang yang paling utama dari para sahabat. Kemudian orang yang ikut hijrah dengan Nabi SAW. Karena luar biasanya pahala hijrah itu. Jadi kalau ada orang beribadah, dia beribadah. Manusia sudah rusak, dia beribadah. Ketika sudah terjadi kekacauan, iya kan? Sudah terjadi kekacauan, maka dia beribadah seperti hijrah bersama Nabi SAW. Hijrah bersama Nabi SAW. Maka dijadikan bagi orang yang beramal itu dalam bahasa sempit itu apa? Ya, ini pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'ala lil 'amil fil haraj wa hiya. Ini dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan, apa yang dimaksud dengan haraj? Huru-hara itu. Jadi Imam Nawawi mengatakan al-fitanu wa ikhtilatu umurin nas. Telah terjadi fitnah di mana-mana, fitnah di mana-mana, fitnah dalam agama, fitnah dalam politik, fitnah dalam sosial, fitnah dalam muamalah. Bahkan hari ini kan betapa banyak orang yang dinisbatkan sebagai orang yang berilmu menghalalkan riba. Iya kan, betapa banyak hari ini sudah kita lihat menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali. Jadi waktu itu terjadi fitnah yang luar biasa. Waqtilatu umurin nasi, dan bercampur aduknya semua urusan manusia. Campur aduk semua di situ. Payah kita sudah melihat kebenaran. Ya. Campur aduk.
Kalau orang tidak punya ilmu, tak tahu dia mana yang benar lagi. Ya. Kalau dia tak duduk di majelis ilmu, tak tahu lagi dia di mana yang syubhat, di mana yang haram, nggak tahu lagi dia. Jadi ikhwah, itulah terjadinya kekacauan itu. Disitulah di fadilah amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berikutnya, ahwalu ghaflatin nas. Ketika waktu itu manusia sudah lalai. Kalau tadi beribadah, ketika manusia dalam telah muncul kerusakan, ini ketika manusia tak mengamalkan lagi, atau manusia sudah melalaikan itu. Wa qad ja'atin nusus bit-targhib fil 'amal fiha 'ala ma ja'a fil hadis Usamah bin Zaid. Jadi ini bisa dilihat ya, ketika Rasulullah beramal sebagaimana riwayat Usamah bin Zaid ya. Qultu ya Rasulullah, aku katakan, kata Usamah bin Zaid ya, kepada Rasulullah, walam araka tasumu min syahri minasy-syuhur ma tasumu minasy-Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau puasa seperti bulan Sya'ban ini. Biasanya Nabi kan puasa kadang-kadang Senin Kamis, dan dia continue, dia kan puasa bid. Itu continue puasa bid. Tapi di Sya'ban ini hampir 1 bulan Nabi puasa begitu banyak. Lalu ditanya oleh Zaid, kan Usamah bin Zaid ini ya, anak angkat Nabi ini awalnya kan, Usamah bin Zaid ini, wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau puasa min syahri minasy-syuhur, dari bulan-bulan yang ada seperti engkau puasa pada bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Jawab Nabi, qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Di situ, ini adalah bulan di mana manusia lalai beribadah di situ. Kenapa? Karena mereka sudah fokus pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab itu mereka sudah fokus karena banyaknya fadilah-fadilah di situ. Kemudian Ramadan nanti bulan lagi, bulan bertabur pahala kan begitu. Banyak orang melupakan bulan Sya'ban, melalaikan bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi, aku berpuasa di situ. Kenapa? Karena orang sudah melalaikan. Banyak orang yang tidak fokus pada bulan Sya'ban untuk beribadah. Wa huwa syar'un turfa'u fihi al-a'mal. Disitulah bulan yang amal diangkat ke langit ila rabbil alamin. Fa uhibbu, aku sangat menyukainya, an yurfa amali wa ana shaib. Ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, kata Nabi. Tapi yang ingin dijadikan sebagai syahid di sini adalah beramal ketika manusia melupakannya. Ikhwah. Jadi misalnya di dalam gerakan-gerakan salat, ya kan, itu ada sunnah-sunnah yang sudah dilupakan manusia, padahal sunnah. Tapi kalau manusia sudah seragam melakukan gerakan itu, dia tak mengamalkan lagi. Contohnya yang ketika bangkit dari sujud, itu diantara sunnahnya itu adalah boleh kita bangkit dari sujud dengan melepaskan tangan, dan disudahkan juga seperti menggenggam, seperti mengaduk tepung, meremasnya, yaitu dengan begini. Ini sunnah yang jarang diamalkan orang lagi. Kalau kita amalkan itu, ketika manusia tidak mengamalkannya, pertama kita ihya'us sunnah, mengamalkan sunnah. Yang kedua, kita beramal ketika manusia tidak mengamalkannya lagi. Contoh kasus lagi, misalnya duduk iqa'. Ini juga jarang ini. Iqa' itu duduk di 2 kaki kita. Iya kan? Ini jarang dilakukan orang lagi. Maka kita juga mengamalkannya. Jadi di antara sunnah-sunnah yang tidak diamalkan manusia, kita amalkan. Seperti, mohon maaf, jenggot ya, jenggot. Bagi laki-laki. Karena sudah banyak orang yang hanya mengikut pendapat Imam Nawawi. Mencukur jenggot itu hanya makruh. Padahal ulama Syafi'iyah yang lain mengharamkan mencukur jenggot. Haram. Berdosa mencukur jenggot itu. Tapi sekarang orang kalau di dalam mazhab yang lain ya yang tetap haram, apalagi mazhab Hanafi ya, itu haram mencukur jenggot. Bukan wajib berjenggot, tidak. Karena jenggot ini tumbuh sendiri. Ini karena Allah ini kan. Allah tumbuhkan, ada yang tumbuh lebat, ada yang tidak, kan begitu ya. Yang bagi kita apa? Memeliharanya aja, biarkannya aja. Jadi kalau ada 2 qaul dalam mazhab Syafi'i, bukan qaul ya, ada pendapat ya, wajah ya. Di dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan haram mencukurnya, ada yang mengatakan makruh saja. Tapi tak ada yang mengatakan boleh aja, nggak ada. Makruh, minimalnya makruh. Ini kan
Tak boleh dipotong kecuali sudah lewat sebegini. Itu pun ketika umrah atau haji. Nah, ini kenapa pendek janggut ustaz katanya. Ini ada kasus ini. Ada kasus. Jadi ustaznya sedang tertidur, datang anak kecilnya. Rupanya diambilnya gunting, dipotongnya rupanya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Jadi biarkan ikhwah. Biarkan ya. Nah, jadi ketika berangkat haji, ya potong bawahnya. Digenggam begini, bukan di atasnya. Jangan salah paham pula, digenggamnya di atas yang dipotong. Tidak, di bawah yang dipotong, bukan begitu. Sunnah. Lagi kalau udah berjenggot kita itu, udah berjenggot itu, jenggot tuh menjaga kita itu biasanya secara psikologi. Ya kan? Nggak mau kita lagi ke tempat-tempat maksiat. Cuma kan tuh berjenggot kan begitu kan. Tapi dia tripping juga lagi katanya begitu kan. Nah, cuma berjenggot tapi begitu. Ya, jenggot itu yang menjaga kita juga. Itu hikmahnya luar biasa itu. Dan kita menunjukkan ana muslim wa ana min ummati Muhammad. Kan begitu kan? Nah, iya, makanya bapak-bapak jangan khawatir. Gatal ustaz katanya. Ya garuk kalau gatal kan begitu. Ya. Jadi itu ikhwah, itu canda saja. Tapi canda yang tidak dusta. Ya. Tapi terserah kita milih pendapat yang mana. Tapi kita kehilangan kesempatan ya. Mengamalkan sesuatu yang ditinggalkan orang. Udah ditinggalkan orang amal-amal seperti itu. Nah, demikian juga ketika orang sudah isbal. Isbal tahu kan Pak? Kalau laki-laki dia di bawah mata kaki pakaiannya. Mau kain dia, mau celana. Pada sunnahnya di mana? Di atas mata kaki. Potong sedikit aja. Kan gitu kan? Atau 2 jari potong. Di atas mata kaki. Bahkan ada ulama berpendapat isbal itu haram. Dan kata Nabi finnar, diancam dengan neraka. Apalagi kalau khuyala. Iya kan? Dan dibuktikan oleh Nabi itu enggak isbal, para sahabat enggak isbal. Abu Bakar itu enggak isbal, tapi karena Abu Bakar itu kurus. Kurus Abu Bakar itu, dinaikkannya ke atas, turun balik ke bawah. Takkan digulung-gulungnya terus kainnya kan begitu kan? Dinaikkannya turun ke bawah. Maka ketika Abu Bakar bertanya tentang dia yang selalu turun ke bawah kainnya itu, izarnya itu, kata Nabi, itu kan tidak khuyala. Kalau tidak khuyala, kalau tidak sombong, iya, artinya apa? Tak mengapa kan begitu kan? Kalau sombong berbahaya. Tapi apakah Abu Bakar sengaja melorotkan ke bawah? Kan tidak. Diangkatnya. Kalau orang yang sengaja di bawahnya, bagaimana itu? Ah, tanyalah dia sombong atau tidak itu kan begitu. Apa itu sombong itu? Ah, misalnya kan begini, dia takut mengikut sunnah, iya kan? Karena cingkrang itu sekarang sudah memiliki pejoratif. Kalau di atas mata kaki, ini orang radikal lah ini, bahaya ini kan begitu. Atau dia merasa tak ganteng. Kalau dia ditaruhnya, kalau taruh di atas mata kaki tak ganteng, gantung macam banjir gitu ya gitu kan. Nah, itu kalau mau dilihat orang ganteng itu khuyala tidak itu. Allah taala alam bissawab ya. Tapi menurut saya selamatnya di sedikit aja di atas mata kaki bagi laki-laki. Itu sunnah yang udah banyak ditinggalkan. Udah tinggalkan orang. Maka kita amalkan. Sedikitnya ajaran itu, tapi bisa barokah kita. Kita kan tak tahu akhir hidup kita ini. Mungkin amal-amal yang sedikit itulah yang nanti memberatkan timbangan kita. Iya kan? Itu memberatkan timbangan kita. Ini yang banyak nih antang bayar hutang semua ini. Diribah orang lain, dikasihkan, dizolimi orang, amal kita diberikan kepadanya kan begitu. Iya, antara yang sedikit-sedikit nih nanti yang memberatkan. Iya kan? Tentu saja keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan itu. Dan pahalanya luar biasa. Satu amal yang kita lakukan seperti 50 orang sahabat. Kalau antum hari ini cingkrang, itu pahalanya berapa? Seperti 50 orang sahabat yang cingkrang. Dalam pahala itunya, bukan antum lebih banyak pahala yang dari sahabat, tidak juga kan begitu. Karena kita nih beramal kita hari ini, sahabat-sahabat itu mendapat pahala dari kita. Karena mereka yang menyampaikan hadis itu. Ketika disampaikan kepada tabi'in, diamalkan tabi'in, mereka dapat pahala dari tabi'in. Diamalkan tabi'ut tabi'in, mereka dapat pahala dari tabi'ut tabi'in. Bagaimana kita menandingi pahala mereka? Iya kan? Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ahwalun nasu allati ta'dhumu fiha hajatul muslimin ila ba'dil a'mal wa la tatahaqqaqu masalihuhum ad-diniyah atau dunyawiyah illa biha. Jadi, amal itu menjadi utama ketika manusia membutuhkannya. Membutuhkan. Itu menjadi utama pahala itu. Menjadi besar pahala amal. Contoh kasus misalnya. Waktu itu tak ada orang lagi belajar tentang memandikan mayat, mengkafani mayat. Nggak ada orang lagi. Padahal kan fardu kifayah. Lalu dia belajar tentang fardu kifayah. Dia kafani mayat, dia mandikan, kan begitu. Dia mendapat pahala yang besar karena itu kebutuhan manusia hari itu. Tak ada orang yang sanggup, tak ada orang yang tahu lagi bagaimana sunnah-sunnah memandikan, mengkafani mayat. Itu contoh kasus yang sederhana. Ya. Jadi banyak hal lain, misalnya masa itu adalah masa paceklik. Masa paceklik. Orang kelaparan. Kita punya lumbung beras atau kita punya duit. Kita bantu orang-orang yang kelaparan itu. Waktu itu sangat dibutuhkan manusia. Sama misalnya, di kampung itu tak ada masjid, butuh masjid. Maka dibangunnya masjid, pahalanya luar biasa. Karena kebutuhan orang untuk beribadah. Di kampung itu tak ada air, dia buat perigi, dia buat sumur. Kebutuhan manusia. Lain lagi pahalanya yang kontinu, dan itu menjadi kebutuhan orang. Makanya kalau sumur kita semakin banyak orang menggunakannya, maka semakin banyak pahalanya. Apa yang dibutuhkan oleh orang. Makanya ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu begitu juga. Ini para penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu. Ini penting untuk dipahami. Termasuk dalam ilmu. Ada kalanya kadang-kadang bahwasanya menuntut ilmu itu lebih utama, memfokuskan diri untuk membaca kitab, membahasnya, belajar, itu lebih utama daripada salat, beramal-amal yang lain, ibadah yang lain. Ini ingin kita bacakan hadis dari Ibnu Mas'ud ya, asar dari Ibnu Mas'ud. Ma asyara ilaihi Ibnu Mas'ud fi qawlihi mukhatiban ashabahu, innakum asbahtum, kata beliau, kamu hari ini berada fi zamani katsiri fuqaha. Kamu wahai sahabat, wahai para tabi'in, kata Ibnu Mas'ud kan, kamu hari ini di zaman ini banyak fuqaha. Artinya apa? Banyak orang yang alim, yang paham agama. Qalilun khutaba, tapi sedikit yang tukang ceramah. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu banyak fuqaha di mana-mana. Sahabat bertebar di mana-mana, orang alim belajar kepada para sahabat. Orang para tabi'in belajar kepada para sahabat. Banyak fuqaha hari ini. Qalilun khutaba, tapi tukang ceramah sedikit. Tukang ceramah sedikit. Qalilun sa'aluhu katsirun ma'tuh. Sedikit yang bertanya, banyak yang memberi. Karena gitu, sedikit yang bertanya, banyak yang memberi. Artinya apa? Orang bertanya itu sedikit karena mereka alim, faqih mereka, paham mereka agama, maka sedikit bertanya. Sedangkan yang mau menjelaskannya itu banyak. Iya. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Kalau begitu, beramal waktu itu lebih utama daripada fokus menuntut ilmu. Artinya, bukan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ilmu-ilmu yang lain maksudnya. Fokus, lebih bagus beramal di situ daripada menuntut ilmu. Tapi kata beliau, sayati 'alan nasi zaman, nanti akan datang satu waktu, sayati 'alan nasi zaman, akan datang satu waktu kepada manusia, qalilu fuqahaihim, sedikit orang yang paham agama, sedikit orang yang mengkhususkan diri belajar Al-Quran, baik tahsinnya, tajwidnya, qiraahnya, belajar tentang memahaminya, qawaid-qawaidnya, dan seterusnya, tentang fikih dan sebagainya. Jadi sedikit fuqaha mereka, tapi apa? Kasirul khutbah, banyak orang yang ceramah. Iya kan, banyak ceramah. Tiba-tiba pelawaknya dia mondok 3 bulan udah jadi penceramah, udah berfatwa. Kadang-kadang artisnya dia udah berfatwa. Karena dia lagi tren, ya di blow up media massa, ya rame orang.
mulailah dia meracau kemana-mana karena gitu. Tapi banyak orang suka begitu. Jadi sedikit orang yang berilmu tapi banyak penceramah. Qalilun ma'tuh katsirus sa'alu. Sedikit yang memberi tapi banyak yang meminta. Artinya yang butuh penjelasan dari dia. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Maka di situ menuntut ilmu lebih bagus dari beramal. Walaupun dia membaca kitab tinggal misalnya salat sunatnya, tapi dia terus belajar membaca kitab, ya kan, belajar, amalnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena itu lebih bagus bagi dia. Menuntut ilmu itu lebih bagus bagi dia daripada beramal. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang bisa menjawab, atau sedikit sekali orang yang bisa menjawab persoalan-persoalan agama mereka. Sementara khutbah yang ceramah itu banyak. Yang betul-betul berilmu itu sedikit. Kalau begitu, menuntut ilmu lebih utama di sini daripada daripada beramal. Bukan berarti dia tidak disunahkan untuk beramal, disunnahkan. Kalau harus memilih mana yang lebih utama, ya beramal, menuntut ilmu. Baik, kemudian ini ada tahqiq dari Ibnu Qayyim, ya. Kata beliau begini, ini kata kunci dari semua yang ada yang kita bahas tadi. Fa afdalul ibadah al-amalul ala mardati rabbi fi kulli waqtin. Maka ibadah yang utama itu adalah amal yang berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Bima huwa muqtada dzalikal waqt wa wazifatuhu. Itu sesuai dengan konteks waktu itu dan amal tersebut. Fa afdalul ibadah, maka ibadah yang paling utama fi waqtil jihad, pada waktu berjihad, apa amal paling utama di situ? Jihadun. Wa inna ala ila tarkil awradna salatil lail. Sekalipun dia harus meninggalkan amal-amal wirid-wirid dia. Misalnya qiyamul lail. Kenapa? Karena waktu itu dia diminta untuk berjihad, maka jihad yang paling utama di situ. Kemudian bal man taraka tamal salatil fardhi. Dia meninggalkan siyaman nahar, dia meninggalkan salat puasa pada siang hari dan menyempurnakan salat-salatnya dengan sesempurna-sempurnanya, lebih utama jihad. Kemudian wal afdalu fi waqti hudurid dhaif, dan amal yang paling utama ketika tamu datang itu dulu ya aku salat duha, tidak. Menjamu tamu itu, duduk di situ jamu tamu, hidangkan makanan kalau ada. Karena amal yang utama di situ adalah menjamu tamu, bukan salat duha, bukan salat sunat. Ini habiskan duha 12 rakaat pula itu. Iya kan? Sempat tamu itu pulang. Iya kan? Tak keluar-keluar dari kamar. Sekali lagi ya, saya 2 menit insyaallah. Kemudian ketika ikhwah dia menjadi seorang suami, apa yang amal utama bagi dia? Ada haqqiz zaujah wa ahli, memenuhi kewajiban dia, kebutuhan istri dan anak-anaknya. Iya, bukan keluar kemana-mana kan begitu. Ya, tapi kebutuhan. Kecuali udah cukup itu lain masalah, ya kan. Jadi kewajiban bagi dia di situ adalah memenuhi kebutuhan itu. Itulah amal paling utama bagi dia daripada zikir, daripada yang lain-lain. Kalau zikir di mana-mana bisa ya, tapi amal-amal sunat yang membutuhkan waktu. Demikian juga ketika waktu itu orang membutuhkan, ada orang sakit, teman kita sakit, apa amal paling utama di situ? Mengunjungi orang sakit. Ketika ada orang kelaparan, apa amal yang paling utama? Memberinya makan. Akan begitu, bukan qiraatul Quran. Jadi di situ. Makanya perlu kecerdasan dan mizanus syariah dan timbangan syariah bagi kita untuk melakukan amal itu. Jadi kadang-kadang amal itu menjadi fadilahnya besar dilihat dari waktu dan konteksnya. Itulah inti kaji kita. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita tercerahkan ya dengan membaca kitab ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.